Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Priyansa, NPM A1H021012, Prodi Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang pertama yaitu latar belakang munculnya filsafat. Pada dasarnya pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Berpijak pada pemikiran Poewijatna 1986, periode perkembangan filsafat dibagi menjadi 4, yaitu 1. Filsafat Yunani, 2. Filsafat Hindu, 3. Filsafat Islam, dan yang keempat adalah filsafat Eropa. Yang pertama kita akan membahas mengenai filsafat Yunani. Filsafat Yunani adalah filsafat yang tertua. Plato dan Aristoteles merupakan tokoh pada masa filsafat Yunani. Karyanya dapat digolongkan menjadi 4 golongan. 1 yaitu logika, 2 fisika, 3 metafisika, 4 pengetahuan praktis. Pemikiran-pemikiran filsafat Plato dan Aristoteles ini kemudian berkembang ke Timur Tengah dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam dan membungkusnya dengan baju Islam. Yang kedua yaitu filsafat Hindu. Perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep metodologi Hindu dan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. 3. Filsafat Islam. Harun al-Rashid, Khalifah Daulat Abbasiyah, mengembangkan pemikirannya untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Ajaran dan keterangan falsafi mereka dipengaruhi oleh Neoplatonisme. Abad ke-13, orang Eropa mulai menggali kembali filsafat klasik yang sudah berbaju Islam. Dan yang keempat yaitu filsafat Eropa. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Renaissance ditandai oleh kecenderungan pemikiran untuk mengambil kembali alam kebudayaan Yunani yang humanisme. Pemikiran filsafat yang lain dalam perkembangan filsafat Eropa adalah aliran empirisme. Pemikiran ini didukung oleh Francis Bacon tahun 1210 hingga 1292 dan oleh Thomas Hobbes tahun 1588 hingga 1679. John Locke tahun 1632 hingga 1704, dan yang terakhir David Hume pada tahun 1711 hingga tahun 1776. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera, tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka. Sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang kedua yaitu mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realita secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monoteis. Dan yang ketiga adalah mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.